Sebelum menonton video ini, alangkah bijaknya menekan tombol subscribe dan like. Karena subscribe dan like tidak akan pernah menambah beban pikiran Anda. Keris pusaka setan kober atau bronggot setan kober merupakan keris buatan Kerajaan Islam Demak yang dimiliki oleh Sunan Kudus. Sunan Kudus kemudian mewariskan keris sakti tersebut kepada murid kesayangannya, yaitu Arya Penangsang alias Adipati Jipang Panolan. Arya Penangsang dikenal akan kemampuannya yang sakti serta kepribadian tegasnya. Menurutnya, tidak ada kata kompromi dalam membela dan mempertahankan kebenaran. Pada suatu hari, Arya Penangsang menyanggupi permintaan Sunan Kudus untuk membunuh kakaknya, Sunan Prawata, karena dirinya pernah membunuh gurunya. Dirinya mengutus bawahannya bernama Rangkut untuk membunuh Sunan Prawata. Sunan Prawata yang saat itu tengah sakit, bersedia dibunuh dengan syarat tidak membawa-bawa orang lain. Namun, Rangkut justru menikam Sunan Prawata dan istrinya. Sunan Prawata sempat melempar kerisnya, Kiai Betok, dan membuat Rangkut tewas bersama pasangan itu. Sunan Prawata mempunyai saudara bernama Ratu Kalinyamat. Tidak terima atas kematian saudaranya itu, Ratu Kalinyamat mendatangi Sunan Kudus untuk meminta keadilan. Namun, Sunan Kudus bersikukuh kalau Sunan Prawata layak untuk dibunuh. Ratu Kalinyamat sakit hati lalu meninggalkan Sunan Kudus. Pas di tengah jalan dirinya dibegal oleh utusan Arya Penangsang, dan dalam peristiwa itu suaminya meninggal. Ratu Kalinyamat, yang saat itu terpukul, kemudian bertapa di Bukit Danaraja. Di sana, dia bersumpah untuk tidak mengenakan pakaian jika Arya Penangsang masih hidup. Dirinya bahkan berjanji akan memberikan seluruh hartanya bagi siapapun yang bisa membunuh Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat juga sempat meminta tolong Sultan Hadiwijaya untuk membunuh Arya Penangsang dengan imbalan tahta Kerajaan Demak. Namun, Sultan Hadiwijaya menolak tawaran Ratu Kalinyamat. Lalu Ratu Kalinyamat membuat sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Arya Penangsang, maka dia akan mendapat hadiah berupa wilayah Mataram dan Pati. Mendengar itu, Pemanahan dan Panjawi menyatakan siap mengikuti sayembara. Sebagai saudara angkat Sultan Hadiwijaya mendukung niat Pemanahan dan Panjawi. Mengetahui niat dari Ratu Kalinyamat, Arya Penangsang meminta tolong Sunan Kudus untuk menghilangkan kesaktian dari Sultan Hadiwijaya. Sunan Kudus kemudian memasang Raja Kalacakra di kursi yang nantinya digunakan untuk menyambut Sultan Hadiwijaya. Tetapi, Sultan Hadiwijaya berhasil menghindari perangkap Sunan Kudus. Ternyata Arya Penangsang yang terkena perangkapnya sendiri. Untuk menghilangkan kutukan sial ini, dirinya harus berpuasa selama 40 hari. Dalam puasa itu, Arya Penangsang tidak boleh marah-marah. Hal ini diketahui oleh Ki Penjawi, yang kemudian membuat rencana untuk menaklukkan Arya Penangsang. Ki Penjawi lalu mengirim surat dengan cara memotong telinga abdi Arya Penangsang yang sedang mencari rumput untuk kudanya, Gagak Rimang. Telinga abdi tersebut ditempel di surat tantangan yang terkesan dari Sultan Hadiwijaya.
Arya Penangsang menyanggupi tantangan tersebut, meskipun sebenarnya dia tidak mau melawan orang yang tidak sepadan. Pamenahan menyarankan Jaka Tingkir untuk memimpin pasukan perang menggunakan kuda betina. Saat itu, tidak lazim bagi pemimpin perang untuk menggunakan kuda betina di medan pertempuran. Ide pamenahan sempat ditolak. Namun, akhirnya mereka menerima usul tersebut setelah pamenahan menjelaskannya dengan sepenuhnya. Dirinya mengharapkan kuda Arya Penangsang, Gagak Rimang, menjadi birahi setelah melihat kuda betina Jaka Tingkir dan mengakibatkan susah dikontrol oleh Arya Penangsang. Rencana pamenahan terbukti berhasil. Arya Penangsang kesulitan mengontrol Gagak Rimang untuk menyeberangi Bengawan Sore. Arya Penangsang juga tampak tidak mengeluarkan keris pusaka setan kober untuk menghadapi Jaka Tingkir. Jaka Tingkir mencari celah untuk menghabisi Arya Penangsang, dan akhirnya dirinya berhasil menikam musuhnya itu dengan pusaka tombak Kiai Pleret. Ususnya yang terburai, dililitkannya pada gagang keris yang terselip di pinggang. Dengan usus terburai, Jaka Tingkir berhasil membuat Arya Penangsang tak berdaya. Peristiwa gugurnya Arya Penangsang yang sangat melegenda di tanah Jawa itu terjadi pada tahun 1554 Masehi. Setelah Arya Penangsang gugur, Patih Matawun bersama prajuritnya melarikan diri ke arah hutan daerah Ngawi. Mereka membangun tempat tinggal di hutan tersebut yang kemudian disebut Desa Matawun. Itulah sedikit ulasan mengenai kisah Arya Penangsang yang gugur di tangan Jaka Tingkir. Mari kembangkan channel Calon Kantoran dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar mendapat video-video yang menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih.